Heho Pop gengs. Setiap pemain yang ingin membela negaranya di Piala Dunia harus bersaing secara ketat. Itu karena hanya akan ada 23-26 pemain saja yang dipanggil. Nah, yang menarik, di Piala Dunia Qatar ada kakak beradik yang dipanggil untuk membela negaranya. Tapi ada juga kakak beradik yang membela negara berbeda. Yang mungkin banyak orang bertanya adalah, bagaimana bisa dua bersaudara ini membela negara yang berbeda? Contohnya, Inaki Williams dan Nico Williams. Dua kakak beradik ini bisa dibilang tidak terpisahkan sepanjang hidup mereka. Orang tuanya adalah imigran gelap dari Ghana, mencoba mencari peruntungan di Spanyol. Menumpang truk, berjalan kaki melintasi pasir gurun dalam keadaan hamil, ditangkap, ditinggalkan tanpa air dan makanan, lalu akhirnya diberikan suaka politik ke Bilbao. Di Bilbao, keduanya mulai bermain sepak bola dan sama-sama bermain di klub CD Pamplona. Keduanya juga bergabung dengan Akademik Atletik Bilbao, lalu akhirnya bermain ke tim utama. Sang kakak Inaki Williams memulai karirnya di tim utama pada musim 2015-2016. Sementara sang adik Nico Williams baru bergabung di musim 2020-2021. Meski berbeda usia 8 tahun di Atletik Bilbao, keduanya menjadi andalan. Tapi di Piala Dunia Qatar, keduanya berangkat untuk membela negara yang berbeda. Sang kakak Inaki Williams berjuang untuk membela Ghana. Ia memilih beralih kewarganegaraan dari negara kelahirannya, Spanyol, ke negara orang tuanya. Sementara sang adik Nico Williams dipanggil oleh Luis Enrique untuk memperkuat timnas Spanyol. Ya, memang kakak beradik ini berada di grup yang berbeda. Namun keduanya berpotensi bertemu di fase knockout kalau masing-masing bisa mengantarkan timnya lolos sampai ke babak semifinal. Yang juga menjadi sorotan di Piala Dunia Qatar datang dari pasangan kakak beradik Eden Hazard dan Thorgan Hazard. Keduanya adalah pemain sayap di timnas Belgia. Bedanya, Eden Hazard adalah penyerang sayap, sementara Thorgan berposisi sebagai gelandang sayap. Sang kakak Eden Hazard adalah penyerang Chelsea yang pindah ke Real Madrid. Hanya sayang, di Real Madrid, Eden Hazard sering dibekap cedera sampai akhirnya jarang mendapat menit bermain bersama Real Madrid. Meski begitu, pelatih Belgia Roberto Martinez tetap mempercayakan Eden Hazard untuk berbicara banyak di Qatar. Sementara sang adik Thorgan Hazard bermain untuk Borussia Dortmund. Thorgan juga pernah mengikuti jejak sang kakak di Chelsea musim 2012 hingga 2015. Namun, tidak bisa banyak bicara di skuad. Ia lebih sering dipinjamkan ke Zulte Waregem Borussia Mönchengladbach. Barulah pada tahun 2016 ia dipermanenkan oleh Borussia Dortmund. Seiring berjalannya waktu, Thorgan membuktikan diri sebagai pemain yang berkualitas. Berbanding terbalik dengan sang kakak, Thorgan adalah pemain penting di skuad Belgia sejak kompetisi Eropa. Ia juga menjelma menjadi pemain serba bisa. Mampu bermain sebagai penyerang sayap sampai menjadi second striker. Diharap duel kakak beradik ini bisa mengulang performa epik Belgia di Piala Dunia 2018 atau bahkan lebih baik. Baik, jangan lupakan duet bersaudara di Ghana, Andre Ayew dan Jordan Ayew. Keduanya adalah ujung tombak, motor serangan sekaligus mesin gol bagi timnas berjuluk Black Star di Piala Dunia Qatar. Meski sudah menginjak kepala 3, tapi mereka sudah punya pengalaman yang banyak di Liga Top Eropa. Andre Ayew pernah membela Marseille dan Swansea City hingga akhirnya memilih berkarir di Asia memperkuat Al Sadd SC. Jordan Ayew juga punya kans yang baik di Liga Inggris. Setelah pernah juga membela Marseille, Jordan bergabung ke beberapa klub Liga Inggris, di antaranya adalah Aston Villa, sama-sama membela Swansea City, lalu membela Crystal Palace. Kerjasama kakak beradik ini di timnas juga tidak perlu diragukan lagi. Keduanya sudah membela Ghana sejak tahun 2010. Jadi mereka sudah 12 tahun bermain untuk timnas Ghana. Andre telah mengoleksi 107 caps, sementara Jordan mengoleksi 81 caps. Keduanya juga masuk dalam jajaran top skor sepanjang masa timnas Ghana. Selama karirnya, Andre sudah membukukan 23 gol yang menempatkannya di posisi ketiga top skor timnas Ghana. Sementara Jordan berada di posisi keempat dengan total 19 gol. Diharap kerjasama Andre Ayew sebagai penyerang sayap dan Jordan Ayew sebagai striker bisa memberikan kejutan di Qatar.
Sang juara bertahan Piala Dunia Prancis juga diperkuat pemain kakak beradik. Keduanya adalah Lucas Hernandez dan Theo Hernandez. Lucas Hernandez sudah lebih dulu mencicipi trofi Piala Dunia 2018. Sementara Theo Hernandez baru dipanggil Didier Deschamps di Piala Dunia Qatar. Di level klub, Lucas Hernandez adalah kunci di lini pertahanan Bayern Munich. Tapi penampilan Theo Hernandez juga tak bisa dianggap remeh. Ia sudah semakin matang di AC Milan dan menjadi bagian skuad Rossoneri meraih Scudetto Serie A musim 2021-2022. Cuman yang jadi masalah, keduanya punya posisi yang sama nih, yakni bek kiri. Saat timnas Prancis menghadapi Australia di laga pertama fase grup, Lucas Hernandez menjadi pilihan Didier Deschamps untuk menjaga pertahanan Prancis. Prancis memang berhasil membekuk Australia dengan skor 4-1. Sayangnya, ia mendapat cedera saat mencoba menghentikan Matthew Leckie yang akhirnya tidak bisa melanjutkan laga. Lucas pun lalu digantikan oleh adiknya Theo Hernandez. Memang bukan berita baik bagi Lucas dan Prancis, tapi bagi Theo ini adalah ajang pembuktiannya. Ia diharapkan menjadi yang terdepan untuk menggantikan Lucas jika hal terburuk terjadi dan Lucas tidak dapat bermain lagi untuk timnas Prancis di Qatar. Dua kakak beradik yang juga tampil di Piala Dunia Qatar, ia adalah Vanja Milinkovic-Savic dan Sergej Milinkovic-Savic. Yang menarik, keduanya sama-sama bermain di Serie A Italia. Sergej yang merupakan sang kakak bermain sebagai gelandang tengah dan menjadi pemain yang gemilang di skuad Lazio. Sementara sang adik Vanja mulai diperhitungkan sebagai kiper setelah memperkuat Torino. Di level klub, Sergej sudah meraih trofi major bersama Lazio. Total selama bermain di Lazio, ia sudah mempersembahkan 1 gelar Coppa Italia dan 2 gelar Piala Super Italia. Ia menjelma menjadi gelandang tak tergantikan di lini tengah Bianco Celesti. Di level negara, total ia sudah mengemas 36 cap serta mencetak 6 gol. Vanja memang belum pernah merasakan gelar apapun bersama klubnya. Di level timnas senior, ia juga baru bergabung bersama Serbia pada tahun 2021. Tapi di level junior, ia sudah pernah meraih gelar bersama timnas Serbia U20. Hal inilah yang menjadi alasan keduanya dipanggil untuk memperkuat timnas Serbia di Piala Dunia Qatar.